Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Latvia. Saya diberi tugas remedial UAS mata kuliah psikologi belajar untuk membahas tentang hakikat psikologi belajar, belajar dan perilaku belajar, tujuan teori belajar, dan juga teori belajar yang di dalamnya ada teori belajar behavior, humanistik, dan kognitif. Jadi dalam psikologi itu ada 3 objek pembahasan menurut Ahmadi. Yang pertama yaitu psikologi metafisika. Meta artinya di balik atau di luar, fisika artinya alam nyata. Yang menjadi objek psikologi metafisika adalah hal-hal yang mengenai asal-usul jiwa, wujud jiwa, akhir jadinya sesuatu yang tidak berwujud nyata dan tidak pula diselidiki ilmu alam biasa atau fisika, karena itu dinamakan psikologi metafisika. Yang kedua, psikologi empiris artinya pengalaman. Aliran empirisme ini dipelopori oleh Bacon dan John Locke. Menurut ahli-ahli empiris ini, ilmu jiwa harus berdasarkan pengalaman. Semua peristiwa diamati, dikumpulkan, dan dari hasil pengamatan yang nyata itu diambil suatu kesimpulan. Yang ketiga, ada psikologi behaviorisme. Behaviorisme artinya tingkah laku. Menurut aliran ini, psikologi ialah pengetahuan yang mempelajari tingkah laku atau behavior manusia. Behaviorisme tidak mau menyelidiki kesadaran dan peristiwa psikis karena hal ini adalah abstrak, tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diperiksa dan dipercayai. Oleh sebab itu, ahli-ahli paham ini memegang teguh prinsip. Jadi, objek psikologi adalah behavior, yaitu gerak lahir yang nyata atau reaksi-reaksi manusia terhadap perangsang-perangsang tertentu. Unsur behavior sendiri adalah refleks, yaitu reaksi tak sadar atas perangsang dari luar tubuh. Oleh karena itu, psikologi ini dikenal dengan nama behaviorisme. Selanjutnya, pengertian psikologi belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar atau untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Selanjutnya, pengertian psikologi belajar. Pekerjaan guru lebih bersifat psikologis daripada pekerjaan seorang dokter, insinyur, atau ahli hukum. Untuk itu, guru hendaknya mengenal siswa atau siswinya serta menyelami kehidupan kejiwaan siswa atau siswi di sepanjang waktu dengan memperhatikan karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan serta keragaman sosial. Maka psikologi belajar diperlukan bagi guru bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan agar mereka lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Psikologi belajar juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di kelas, sehingga performasinya selalu mempertimbangkan prinsip psikologi siswa maupun siswa. Selanjutnya, fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Menurut Geik dan Berliner, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, mengontrol fenomena atau dalam kegiatan belajar mengajar, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasi. Fungsi yang pertama, psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan ketertarikan sebagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Yang kedua, psikologi belajar berfungsi memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam belajar pembelajaran. Yang ketiga, fungsi pengendalian atau mengontrol terkait dengan manipulasi yang mungkin dibuat. Yang keempat, fungsi psikologi belajar rekomendatif. Sebagai ilmu terapan, psikologi belajar tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktik pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi belajar. Dalam manfaat mempelajari psikologi belajar ini ada 8.
Yang pertama itu meletakkan tujuan, yang kedua mengatur kondisi-kondisi belajar yang efektif, yang ketiga mencegah terjadi dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi, yang keempat mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik, yang kelima mengusahakan perkembangannya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang keenam, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap siswa atau siswi dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Yang kedelapan, mengenal dan memahami setiap siswa atau siswi baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari psikologi belajar? Menurut Chaplin, menitik beratkan manfaat atau kegunaan mempelajari psikologi belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan dengan cara menggunakan metode-metode yang telah disusun secara rapi dan sistematis. Kemudian menurut Lindgren berpendapat bahwa manfaat mempelajari psikologi belajar ialah untuk membantu para guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembelajaran. Secara umum, manfaat dan kegunaan psikologi belajar menurut Muhyiddin Syah bahwa psikologi belajar merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar juga membantu untuk memahami karakteristik murid, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, diharapkan guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu belajar dan perilaku belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hildegard dan Brouwer dalam Hamalik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktik, dan pengalaman. Sedangkan menurut Sardiman menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Di dalam Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Baik, dari definisi tadi terdapat 4 macam istilah esensial dan perlu disoroti untuk memahami proses belajar. Istilah-istilah tersebut meliputi yang pertama, secara umum menetap atau relatively permanen. Yang kedua, kemampuan bereaksi atau response potentiality. Yang ketiga, yang diperkuat atau reinforced. Yang keempat, praktik lain atau practice. Selanjutnya ada contoh belajar. Seperti apa sih contoh belajar itu? Contohnya itu seperti seorang anak balita berusia di bawah 5 tahun memperoleh mobil-mobilan dari ayahnya. Pada tahap permulaan, respon anak terhadap stimulus yang ada pada mainan tadi biasanya tidak dapat atau setidak-tidaknya tidak teratur. Namun berkat latihan dan pengalaman berulang-ulang, lambat laun ia menguasai dan akhirnya dapat memainkan mobil-mobilan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya, ciri belajar. Dalam ciri belajar itu ada 3 ciri belajar.
yaitu belajar merupakan perubahan. Yang pertama itu belajar merupakan perubahan fungsional atau paham nativisme, yaitu jiwa manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misalnya daya mengingat, daya berpikir, dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar merupakan pelayanan materi pengetahuan, material dan atau perkayaan pola-pola sambutan atau respons, perilaku baru atau behavior. Pandangan ini dikemukakan menganut paham ilmu jiwa asosiasi atau paham empirisme, yaitu John Locke. Dan yang terakhir, belajar merupakan perubahan perilaku dan pribadi secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh penganut ilmu jiwa, yaitu Gestalt, bersumber pada paham organismik psikologi. Lalu selanjutnya perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik, antara lain seperti dikemukakan berikut ini. Selanjutnya perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik, yaitu yang pertama, belajar menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus yang berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. Yang kedua, belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan kegiatan yang bertujuan, yaitu arah yang ingin dicapai melalui proses belajar. Yang keempat, belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan keseluruhan tingkah laku secara integral. Yang kelima, belajar adalah proses interaksi yang terakhir, belajar berlangsung dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan psikologi belajar. Latar belakang munculnya teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Pada mulanya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut connectionism karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering pula disebut trial and error learning. Individu yang belajar melakukan kegiatan melalui proses trial and error dalam langkah memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan teori atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku berbagai binatang, antara lain kucing, tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Objek penelitian dihadapkan kepada situasi yang belum dikenal dan membiarkan objek melakukan berbagai pada aktivitas untuk merespons situasi itu. Dalam hal itu, objek mencoba berbagai cara bereaksi sehingga menemukan keberhasilan dalam membuat koneksi sesuatu reaksi dengan stimulusnya. Ketika Thorndike mengadakan penelitiannya di Rusia, Ivan Pavlov juga menghasilkan teori belajar disebut classical conditioning atau stimulus substitution. Teori Pavlov berkembang dari percobaan laboratoris terhadap anjing. Dalam percobaan ini, anjing diberikan stimuli bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. John B. Watson adalah orang pertama di Amerika Serikat yang mengembangkan teori belajar berdasarkan penelitian Pavlov. Watson berpendapat
berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurut Watson, manusia dilahirkan dengan berbagai refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan stimulus-respons baru melalui conditioning. Salah satu percobaannya adalah terhadap anak berumur 11 bulan dengan seekor tikus putih. Rasa takut dapat ditimbul tanpa dipelajari dengan proses ekstinsi dengan mengulang stimulus bersyarat tanpa dibarengi stimuli tak bersyarat. E.R. Guthrie memperluas penemuan Watson tentang belajar. Ia mengungkapkan prinsip-prinsip belajar yang disebut the law of association, yang berbunyi suatu kombinasi stimuli yang telah menyertai suatu gerakan cenderung akan menimbulkan gerakan itu apabila kombinasi stimuli itu muncul kembali. Dengan kata lain, jika Anda mengerjakan sesuatu dalam situasi tertentu, maka nantinya dalam situasi yang sama Anda akan mengerjakan hal yang serupa lagi. Menurut Guthrie, belajar merupakan reward dan kedekatan antara stimulus dan respons. Guthrie berpendapat bahwa hukuman itu tidak baik dan tidak pula buruk. Efektif tidaknya hukuman tergantung pada apakah hukuman itu menyebabkan siswa atau siswi belajar ataukah tidak. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Peletak dasar psikologi Gestalt adalah Max Wettermeer yang meneliti tentang pengamatan dan pemecahan masalah atau problem solving. Sumbangannya ini diikuti oleh Kurt Koffka yang menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum Kemudian Wolfgang Kohler yang meneliti tentang insek pada simpanse. Penelitian mereka menumbuhkan psikologi Gestalt yang menekankan bahasa pada masalah konfigurasi terstruktur dan pemetaan dalam pengalaman. Kaum Gestaltis berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan. Orang yang belajar mengamati stimuli dalam keseluruhan, orang yang belajar mengamati stimuli dalam keseluruhan terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian terpisah. Suatu konsep yang terpenting dalam psikologi Gestalt adalah tentang insight, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Insight itu sering dihubungkan dengan pernyataan spontan seperti aha atau oh see now atau oh ini tah. Kohler menemukan tumbuhnya insight pada seekor simpanse dengan menghadapkan simpanse pada masalah bagaimana memperoleh pisang yang terletak di luar kurungan atau tergantung di atas kurungan. Dalam eksperimen itu, Kohler mengamati bahwa kadangkala gagal meraih pisang, kadangkala duduk merenungkan masalah dan kemudian tiba-tiba menemukan pemecahan masalah. Wertheimer menjadi orang gestalsi yang mula-mula menghubungkan pekerjaannya dengan proses belajar di kelas. Namun pengamatan itu, ia menyelesaikan penggunaan metode penghafal di sekolah dan menghendaki agar murid belajar dengan pengertian bukan hafalan akademis. Menurut pandangan Gestaltis, semua kegiatan belajar, baik simpanse maupun pada manusia, menggunakan insight atau pemahaman terhadap hubungan-hubungan, terutama hubungan-hubungan antara bagian dan keseluruhan. Menurut psikologi Gestalt, tingkat kejelasan atau keberartian dari apa yang diamati dalam situasi belajar adalah lebih meningkatkan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran.
Ahli-ahli teori humanistik menunjukkan bahwa tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, dan individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka, melainkan langsung dari dalam atau internal, bebas memilih dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri atau self actualization, atau memenuhi potensi keunikan mereka sebagai manusia. Dalam perspektif humanistik, pendidikan seharusnya memperhatikan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang atau afektif siswa atau siswi. Menurut Combs, tujuan pendidikan humanistik yaitu yang pertama, menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa atau siswa, serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa atau siswi. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri siswa atau siswi. Yang ketiga, memperkuat peroleh keterampilan dasar. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang keempat, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang kelima, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan menyenangkan. Yang keenam, mengembangkan ketulusan siswa atau siswi, respect, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan dalam pandangan ini berbeda, namun pada umumnya memiliki pandangan yang ideal, yang lebih manusiawi, pribadi, dan berpusat pada siswa atau siswi. Untuk lebih mendalami prinsip-prinsip psikologi humanistik dan bagaimana penerapan dalam proses belajar, sebaiknya kita meninjau pandangan ketiga pencetus teori ini, yaitu Arthur Combs, Abraham H. Maslow, dan Carl R. Rogers. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori belajar, yang dalamnya itu ada, yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bahwa bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan, artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Dari hal ini muncullah konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respons dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus, dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respons. Semuanya hanya dapat diamati dan dapat diukur. Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peran lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peran kemampuan dan hasil belajar diperoleh
adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR atau stimulus respons. Stimulus respons psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Pendidik yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Selanjutnya, peran teori behavior dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal ada dua hal yang perlu dipersiapkan guru. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Adapun penerapan lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme ini yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis respon pembelajaran, memberikan penguatan atau reinforcement baik penguatan positif maupun negatif, dan terakhir merevisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, contoh teori behavioristik. Teori belajar behavioristik ini termasuk teori belajar yang banyak digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut, yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai pada yang paling kompleks. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif ataupun dari sisi negatif. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pembelajaran. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilaku sendiri. Teori belajar kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Teori kognitif mengatakan bahwa tingkah laku manusia yang tampak tidak biasa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Menurut Gradler dalam UNO menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Namun lebih erat dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Daliono, bahwa dalam teori belajar kognitif dinyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement. Mereka ini adalah para ahli jiwa aliran kognitivis. Menurut pendapat mereka, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran melibatkan beberapa strategi dan pendekatan yang berfokus pada bagian informasi disajikan dan diproses oleh peserta didik. Berikut ini
adalah beberapa cara penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan berbasis masalah. Guru dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah di mana peserta didik diajak untuk mencari solusi atas masalah tertentu melalui pemikiran kritis dan analisis. Yang kedua, penggunaan metode diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab melibatkan interaksi aktif antara guru dan peserta didik yang mendorong refleksi, analisis, dan pengorganisasian informasi dalam pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, penerapan pendekatan keterampilan berpikir. Guru dapat mengajarkan keterampilan berpikir seperti analisis, sintesis, dan evaluasi agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, penggunaan media interaktif. Pemanfaatan media interaktif seperti video interaktif, simulasi, atau permainan edukatif membantu peserta didik dalam mengelola informasi dengan cara yang menarik dan menantang. Yang kelima, memberikan tantangan. Memberikan tugas atau soal yang menantang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir secara mendalam dan mencari solusi kreatif. Yang keenam, memberikan umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik membantu peserta didik dalam memahami kesalahan, memperbaiki pemahaman, dan meningkatkan kinerja akademik. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif. Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik bekerja bersama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas sehingga mendorong interaksi sosial dan pemikiran kritis. Selanjutnya, contoh teori belajar kognitif. Contoh penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru bisa mendorong siswa untuk mendiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki, dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menurut Arthur Combs, menurut seorang pendidik dan psikolog asal Ohio, Arthur Combs, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seorang pendidik tidak diperoleh memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Selanjutnya, teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam mempelajari adalah proses untuk mengenali diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya, dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya, teori humanistik menurut Carl Rogers. Sedangkan menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan atau ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Selanjutnya ada peran teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan, menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Keempat, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Selanjutnya, contoh teori belajar humanistik. Yang pertama, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti. Yang ketiga, guru memahami karakter murid supaya mampu menyelesaikan keinginan murid. Yang keempat, memfasilitasi materi dengan media kreatif agar murid tidak bosan, seperti buku, modul pelajaran, dan tambahan perangkat audio visual. Yang kelima, memelihara suasana belajar agar senantiasa kondusif. Yang terakhir, menghargai dan merespon perasaan murid. Baik, itu tadi penjelasan beberapa materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.